Saya ini kan sebenarnya penjual bibit ya, tapi apa yang kami sampaikan di channel Agropark ini adalah trik-trik dan rahasia pembibit sebenarnya. Dari sobat yang nonton channel Agropark ini kemudian bisa bikin bibit sendiri, bisa mendapatkan finansial, bisa menghidupi keluarganya, bisa berkebun juga, berkebun buah. Itu saya merasa sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, karena minimal lah ada satu manfaat yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Nah, sobat, jika sobat mau ya telaten membuat bibit, misalkan sobat kumpulkan biji-bijian, sobat bikin bibit, kemudian disambung ya dengan jenis yang bagus, sobat sudah punya bibit dalam jumlah banyak. Ini akan lebih mudah sobat. Kenapa? Bibit ini bisa diuangkan. Minimal di barter. Misalkan ada orang sobat mau menanam alpukat, dia punya lahan taruhlah 1 hektar. Sobat tawari aja, bos, gimana kalau bibit nggak usah beli, tapi kita tukar bibit dengan tanah. Kasih saya tanah bapak berapa meter kali berapa, ini gantinya bibit alpukat. Itu kalau punya bibit enak sobat. Kemudian untuk perawatan juga, misalkan ada tenaga kerja sobat yang juga mau tanam. Mau nggak kerja di kebunku? Saya bayar pakai bibit. Ini bibit kamu tanam, tapi kamu kerja di kebunku sehari, babat atau pembersihan lahan atau nyemprot dan sebagainya. Jadi banyak cara sobat. Kalau sobat punya bibit aja, dan bibit itu bisa sobat produksi dengan cara yang gratis. Saya yakin bisa kalau ada kemauan. Nah, kemudian setelah bibit ini usianya kurang lebih 3 bulan, seperti alpukat ya. Alpukat itu kalau umur-umur 3 bulan, 4 bulan, itu sudah bisa ditanam, tidak harus disambung. Bahkan alpukat lokal pun kalau sobat tanam, jenisnya apapun itu tetap laku, nggak masalah. Ya kecuali sobat ingin jenis yang unggul seperti Mickey, aligator, kendil, dan sebagainya, ya tentunya sobat harus sambung dulu. Nah, penyambungan ini bisa disambung terlebih dahulu, bisa juga sobat tanam nggak usah disambung. Dan ini yang saya lakukan sobat. Saya tanam di kebun alpukat itu jumlahnya sudah sekitar 500 pohon. Itu 75% belum disambung. Jadi saya tanam biji saja. Biji yang sudah tumbuh tadi yang usianya kurang lebih 3-4 bulan. Itu saya tanam langsung di lahan. Termasuk pohon yang ada di belakang saya ini tumbuh dari biji belum disambung. Sampai sekarang saya belum sempat untuk nyambung. Beberapa tanaman yang lain ya memang sudah ada yang saya sambung di lahan, ada yang saya sambung dalam bentuk bibit, sebelum ditanam sudah disambung ada. Tapi kalau sobat mau lebih cepat, itu nggak usah disambung sobat. Tanam aja dulu semuanya. Biji itu ditanam, nanti kalau batangnya sudah besar-besar seperti ini, atau minimal usia 1 tahun lah. Usia 1 tahun sobat bisa lakukan penyambungan langsung di lahan. Nah, sambil menunggu 1 tahun itu, sobat punya satu saja bibit yang unggul. Misalkan aligator sobat tanam ya. Di awal tanam sobat sudah tanam jenis unggul memang 1 pohon. Nah, nanti usia 1 tahun ini entresnya bisa dipotong-potong, bisa untuk nyambung pohon yang lainnya. Jadi sangat-sangat hemat ya, saya bilang nyaris gratis lah dengan cara seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi, pohon alpukat yang sudah disambung dengan yang masih seedling, masih biji ya, itu secara pertumbuhan di lahan, khususnya lahan yang sobat jarang merawat, yang banyak rumput liar, itu lebih tahan, lebih cepat tumbuhnya yang dari biji seperti ini. Ini tangguh sobat. Kemarin banyak sekali rumput itu ya di bawahnya. Tapi nggak masalah. Kita lambat sedikit dalam merawat, itu pohonnya tetap nggak masalah. Pertumbuhannya tetap normal. Tapi kalau sudah disambung, itu sobat harus melakukan perawatan ekstra. Pembersihan terutama ya. Pembersihan sekitar pohon itu harus rajin. Terus dari segi pembesaran batang, juga lebih cepat pohon yang tumbuh dari biji. Yang belum disambung dibandingkan pohon yang sudah disambung. Nah, kalau sudah besar seperti ini, lalu kita bisa lakukan penempelan atau sambung pucuk juga boleh, sambung sisip juga boleh. Untuk masalah sambung sisip, sambung pucuk ya sudah banyak ya di channel kami membahas ya. Nanti sobat tinggal buka-buka aja atau nantilah saya bikinkan lagi tentang alpukat untuk sambung sisipnya. Mungkin 70% dari alpukat yang beredar di Indonesia itu tidak diketahui jenisnya. Yang sekarang sudah beredar ya, sudah dipasarkan. Itu jenisnya jenis-jenis nggak karuan, jenis lokal lah. Jadi untuk alpukat sobat tidak harus beli bibit unggul yang bagus, enggak juga. Sobat misalkan mau tanam dari biji pun boleh, enggak masalah. Misalkan sobat dapat buah alpukat yang bagus, besar, ya, dagingnya kuning. Ya udah bijinya tanam aja. Bisa kok. Nanti sobat panen juga bagus insya Allah. Ya cuman dari segi harga bukan kelasnya alpukat unggul. Artinya kalau sobat cari harga yang unggul, yang bagus,
ya sobat tentunya harus tanam yang jenis unggul tadi. Tapi pada intinya sobat, walaupun murah, kalau sobat tanam dalam jumlah banyak, ditimbang ya dapatnya berapa kilonya banyak, tentunya uangnya juga banyak, kan begitu sobat. Ya, apalagi sudah tanamnya banyak, jenisnya unggul lagi, nah itu lebih mantap. Artinya ini ada pilihan. Bagi sobat yang mampu menanam jenis unggul ya silahkan. Bagi sobat yang tidak mampu, ya masih ada jalan keluarnya. Nah sobat, saya ini kan sebenarnya penjual bibit ya. Tapi apa yang kami sampaikan di channel Agropark ini adalah trik-trik dan rahasia pembibit sebenarnya. Yang kalau dipikir secara logika, mungkin bisa jadi akan mempengaruhi para penjual bibit yang lain. Mungkin mempengaruhi jualan bibit saya juga. Mungkin akan banyak orang yang bisa memproduksi bibit sendiri, bikin sendiri. Kemudian bisa-bisa bibit saya nggak laku gitu ya. Ya sempat terpikir dalam kepala saya itu seperti itu. Tapi perasaan hati saya berusaha meyakinkan bahwasanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, tidak pakai logika kita seperti itu ya. Justru kalau kita mau berbagi, walaupun berbagi pengalaman, walaupun berbagi hanya secuil ilmu ini, saya yakin rezeki akan bertambah dan akan semakin mengalir. Dan bagi para penjual bibit juga tidak perlu tersinggung dengan apa yang kami sampaikan di video-video kami sebelumnya ya. Nggak perlu tersinggung dan tidak perlu berkecil hati bahwasanya nggak semua kok orang itu bisa bikin bibit sendiri, nggak semua. Walaupun tahu ilmunya, walaupun tahu caranya, sudah disampaikan rahasianya, tidak semua orang mampu mengerjakannya. Tidak semua orang mampu sabar, tidak semua orang mampu telaten. Bagi orang yang punya uang, saya yakin tetap beli. Bahkan saya sendiri kalau punya uang, kalau lagi punya uang, mau nanam apa gitu ya, saya beli kok. Langsung pesan sama teman-teman di Jawa, tolong kirimkan ke Sulawesi bibit yang ukurannya agak besar. Saya pengen nanam langsung cepat besar gitu. Jadi jangan khawatir, masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Kita mau berbagi, berbagi aja ya. Kita mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi trik dan sebagainya, ya berbagi aja. Kalau sekiranya bermanfaat untuk orang, saya yakin Tuhan akan membalas kita dengan balasan yang setimpal. Dan terlebih lagi, kalau ilmu-ilmu semacam ini, walaupun ini ilmu umum ya, tapi kalau misalkan dari sobat yang nonton channel Agropark ini, kemudian bisa bikin bibit sendiri, bisa mendapatkan finansial, bisa menghidupi keluarganya, bisa berkebun juga, berkebun buah, bisa membiayai sekolah anak-anaknya, itu saya merasa sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, karena minimal lah ada satu manfaat yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Demikianlah sobat sekilas cerita, bukan berita. Ini hanya cerita saja. Semoga ada manfaatnya untuk sobat semuanya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau lanjutkan kerja dulu. Terima kasih semua yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.